teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar tentang bagian-bagian dalam farmakope, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara mencari informasi di farmakope. Sebenarnya gampang banget ya. Pertama tinggal tahu dulu apa yang mau dicari. Misalnya kita mau cari tentang monografi, ya, apakah kita buka dulu daftar monografinya. Ya, kita harus memastikan apakah bahan kita itu ada di situ atau tidak. Ya, contohnya misalnya allopurinol. Nah, di sini ternyata ada allopurinol. Nah, tapi kita kan nggak tahu dia ada di halaman berapa. Untuk itu, kita bisa cek di indeks. Nah, cek di indeks. Nah, indeks di sini, kita terus tinggal cari deh allopurinol. Allopurinol. Nah, di sini ketahuan allopurinol itu ada di halaman 83. Nah, di sini juga ada tablet sebagai bentuk monografi sediaan resminya ya. Kemudian kita tinggal menuju ke halaman 83. Nah, masalahnya di sini adalah kalau kita tulis 83 di halaman search ini, biasanya munculnya bukan halaman 83 beneran karena di awal tadi kan kepotong ketambahan halaman yang awal-awal tadi. Jadi tidak bisa tepat, tapi yang kita jadi patokan adalah halaman 83 itu 83 yang atas ini. Jadi kita tinggal cari aja. Atau kalau teman-teman sudah tahu ketambahannya berapa ya. Jadi halaman 83 itu tinggal 83 ditambah berapa gitu. Jadi ketemu allopurinol. Nah, ini halaman 83 kan, benar. Nah, selisihnya berapa? 104 dikurangi 83. 21 ya. Jadi ditambah 21. Nah, itu bisa. Nah, ini allopurinol sudah ketemu di sini. Ada juga yang sediaan resminya adalah tablet allopurinol ya. Nah, kita mengenali dulu nih, sekalian saya mau mengenalkan bagian-bagiannya apa aja sih. Nah, kalau kita punya suatu bahan resmi, ya, mana tadi? Oke, kalau misalnya kita punya suatu bahan resmi allopurinol, sebenarnya di sini ada apa saja sih? Di monografinya, ini ada namanya sendiri, allopurinol, nama generik dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada nama sinonimnya, ya. Kemudian di sini adalah nama kimianya, yang di sini rumus molekul, ini rumus molekulnya. Ini adalah struktur molekulnya, di sini bobot molekulnya, diikuti dengan persyaratan kemurniannya, ya kemurnian dari bahan aktif allopurinol itu yang boleh berapa. Kemudian pemerian, di sini lebih ke sifat-sifat organoleptik, sifat yang bisa dikenali oleh panca indera, ya lalu kelarutan, baku pembanding yang digunakan, bagaimana cara identifikasinya, kemudian kalau misalnya ditanyakan bagaimana sih parameter kualitas dari allopurinol yang baik, ya tentu dari segi kemurniannya ini. Allopurinol yang digunakan untuk di industri farmasi yang digunakan di Indonesia harus memiliki kemurnian sekian ya. Terus harus memiliki parameter susut pengeringan sekian ya. Memiliki kadar hidrasin sekian ya, dan setiap obat memiliki parameter yang berbeda-beda ya. Terus apa lagi nih? Penetapan kadar, cemaran yang diperbolehkan, itu demikian. Kemudian kalau sediaan resmi ya di sini sama sediaan resmi pasti ada tulisannya kandungannya apa. Kemudian kalau tadi yang di allopurinol menyatakan kemurniannya, sedangkan presentasi yang disediaan resmi ini lebih ke menyatakan berapa sih kandungan suatu bahan di dalam suatu sediaan berdasarkan yang tertera pada etiket. Misalnya tablet allopurinol kan ada yang 100 mg. Jadi kalau di etiket terteranya 100 mg, maka yang terkandung di dalam tablet itu harus ada sekitar 93 sampai 107 mg. Ya, tidak boleh di luar itu. Ya, kandungan allopurinol di dalam tabletnya ya. Beda dengan yang tadi kalau yang sebagai bahan resmi itu menyatakan kemurniannya, kemurnian allopurinolnya. Kemudian di sini juga ada parameternya, lebih ke parameter dia sebagai bentuk sediaan, contohnya uji disolusinya, penetapan kadar, dan lain-lainnya. Contoh obat lain, alprazolam, ya ini sama ya, ini nama generiknya, ini sinonimnya, ini struktur molekulnya, lalu ada nama kimianya, diikuti dengan rumus kimia, bobot molekul, ini persyaratan kemurnian. Ya, di sini juga ada
info lain yang harus diperhatikan, pemerian, kelarutan. Nah, nanti kalau bicara tentang parameternya apa, ya di sini ada sus pengeringan, sisa pemijaran, logam berat, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini untuk tablet Prasulam. Secara umum demikian ya, kalau terkait bahan resmi dan juga sediaan resmi. Kemudian, kalau terkait dengan lampiran gitu, misalnya saya diminta untuk mencari tentang lampiran tertentu. Nah, kita cek dulu di daftar lampiran. Misalnya saya disuruh mencari tentang analisis termal gitu. Nah, saya cari dulu analisis termal ada di nomor berapa. Nah, analisis termal. Nah, ini analisis termal ternyata ada di 741. Nah, maka apa yang harus saya lakukan? Ya, saya tinggal buka indeks. Indeks cari huruf L ya, L karena dia berada di lampiran analisis termal. L sebagai lampiran, tunggu. HIJK L. Oke, lampiran. Nah, tadi kan diketahui analisis termal itu lampiran nomor 741. Nah, ini ketemu deh analisis termal 741 ya. Di halaman 1987 ya. 1987 berarti 207. 2007. Nah, 1987. Betul kan analisis termal? Nah, maka kita akan memperoleh informasi tentang analisis termal. Oke, jadi gitu ya cara mencari data atau informasi di Pharmacope. Kalau mau mencari informasi tentang tabel ya tinggal langsung buka tabelnya. Semacam itu. Oke, semoga video ini memberitahu atau memberikan gambaran bagaimana cara mencari informasi di Pharmacope. Oke, semoga membantu. Terima kasih.